Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Karyono selaku dosen manajemen retail dan jasa dan seluruh teman-teman dari kelas manajemen bisnis syariah 7F yang saya hormati dan saya cintai. Izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, NIM 195211277 dari kelas manajemen bisnis syariah 7F. Di sini, saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan bersama rekan kelompok saya untuk memenuhi tugas akhir semester atau tugas UAS dari mata kuliah ini. Adapun untuk perusahaan jasa yang saya pilih ini adalah perusahaan laundry yang bernama Simple Fresh Laundry. Adapun alasan saya memilih perusahaan jasa ini adalah karena perusahaan jasa ini tuh sudah memiliki banyak sekali outlet, kurang lebihnya itu ada 300 outlet yang tersebar di Indonesia, dan jasa ini itu bergerak pada jasa cuci baju atau setrika kiloan gitu. Jadi kan untuk perusahaan itu banyak kompetitornya ya, namun perusahaan Simple Fresh Laundry ini sendiri itu sudah memiliki keunggulan, yakni mereka sudah memiliki banyak outlet. Langsung saja untuk secara mendalam akan saya paparkan lebih lanjut. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan mengenai dari profil dari Simple Fresh Laundry ini. Sesuai dengan namanya, Simple Fresh Laundry ini tuh merupakan bisnis yang bergerak pada bidang layanan cuci dan setrika kiloan. Bisnis ini tuh sudah berdiri sejak tahun 2006 dan didirikan oleh Bapak Agung Nugroho Santoso di Yogyakarta. Untuk saat ini, Simple Fresh Laundry itu sudah berkembang menjadi bisnis franchise yang sudah memiliki lebih dari 300 outlet, sesuai yang sudah saya paparkan di depan tadi. Namun untuk perusahaan yang saya observasi ini adalah perusahaan yang outletnya itu ada di Solo, tepatnya itu di Jalan Duet Raya nomor 3 Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Outlet di Kota Solo ini tuh udah outlet yang ke 269, dan untuk jam operasional dari Simple Fresh Laundry cabang Solo ini mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Adapun untuk slogan dari Simple Fresh Laundry ini sendiri adalah laundry kiloan kualitas hotel. Dari slogan ini mereka berupaya untuk menghasilkan jasa cuci baju dan setrika itu yang berkualitas bintang seperti kualitas hotel dengan varian pewangi yang sangat beragam dari mereka. Lalu yang selanjutnya tuh ada jenis layanan jasa. Sesuai dengan namanya, Simple Fresh Laundry, jelas saja layanan jasa yang disediakan mereka adalah jasa pencuci pakaian secara wet cleaning maupun dry cleaning. Selain itu, tidak hanya melayani cucian baju saja, mereka juga melayani jasa setrika dan laundry satuan seperti kemeja, celana, rok, topi, boneka, selimut, sepatu, dan tas. Selain itu, mereka juga memiliki layanan keunggulan mereka, yakni ada layanan jasa antar jemput laundry dan juga ada laundry express atau laundry kilat. Untuk laundry kilat ini mereka itu layannya adalah 4 jamnya tuh selesai gitu. Jadi layanan mereka itu memberikan jasa kilat cuci baju selama 4 jam. Untuk harganya sendiri dari Simple Fresh Laundry ini ditetapkan untuk setiap jenis layanan di setiap daerah tuh berbeda ya, sesuai dengan uh, sumber daya, sesuai dengan UMR, dan sesuai dengan kemudian dalam mencari bahan produk gitu, seperti pewangi, sabun cuci gitu. Untuk yang outlet di Solo ini atau outlet ke-269 ini, pelayanan cuci komplit laundry dengan pilihan berbagai macam pewanginya itu ditetapkan dengan harga 6 kg. Jadi untuk layanan cuci baju dan setrika serta pelanggan itu bisa memilih varian pewangi yang ada di Simple Fresh Laundry ini sesuai dengan keinginan mereka, dan untuk harganya tuh adalah 6.000 per kilogram. Sedangkan untuk kayak seperti boneka, tas, selimut, sepatu itu mereka memiliki harga yang berbeda pula. Adapun keunggulan yang membedakan Simple Fresh Laundry ini dengan usaha yang lainnya tuh yang pertama, mereka itu memiliki pelayanan cuci kelat atau laundry express itu selama 4 jam selesai. Mereka menyediakan laundry express itu 4 jam selesai. Lalu yang kedua adalah mereka itu mencuci bajunya sesuai dengan washing care label, sehingga pakaian itu lebih awet dan terjaga. Mereka itu sebelum mencuci mereka lebih terdahulu tuh kayak membaca dan memastikan bahwa apa sih bahan dari pakaian mereka gitu, bahan pakaian dari konsumen, sehingga mereka tuh menyesuaikan dengan deterjennya gitu. Lalu yang ketiga adalah sistem pencatatan itu modern, mereka tuh sudah menggunakan komputer dengan program software yang dirancang khusus untuk laundry.
Lalu yang keempat adalah mereka memberikan jaminan apabila pakaian yang tidak bersih untuk dicuci kembali tanpa mengeluarkan biaya lagi. Jadi mereka tuh memberikan garansi gitu. Garansi yang mereka berikan itu selama 24 jam. Jadi selebihnya apabila pelanggan tidak komplain selama 24 jam setelah pengambilan baju ataupun barangnya di laundry, mereka sudah tidak menanggung lagi. Lalu yang kelima adalah sistem pengepakannya itu sudah eksklusif, menggunakan plastik atau kertas packing khusus laundry guna menjaga kebersihan dan kerapian dari pakaian. Lalu yang keenam, deterjen yang mereka gunakan itu sudah ramah lingkungan dan pewangi yang digunakan itu mengandung formula antibakteri dengan beragam varian. Kurang lebihnya itu mereka memiliki 12 jenis atau 12 hingga 16 jenis varian pewangi. Jadi pelanggan itu bisa memilih pewangi itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan ciri khas mereka. Ada kan pelanggan yang memiliki ciri khas suka dengan bau yang bunga-bunga, jadi mereka tuh bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Lalu yang ketujuh itu mereka sudah menggunakan teknologi ultraviolet untuk mensterilisasi air dari kuman, sehingga air yang digunakan itu menjadi higienis, bebas dari bakteri atau kuman, dan aman untuk mencuci pakaian bayi dan bagi orang yang memiliki kulit sensitif. Lalu dan selanjutnya itu ada analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan kecenderungan dalam lingkungan makro. Simple Fresh Laundry ini sendiri itu hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan jasa layanan cuci pakaian dan setrika, serta memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan ini gitu. Jadi jenis layanan jasa laundry yang dibeli itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari masyarakat. Ada kan mereka yang biasanya masyarakat sekarang kan sudah banyak yang memiliki mesin cuci gitu. Untuk ibu rumah tangga, mereka berkeinginan untuk mencuci pakaiannya itu di rumah lalu membawa ke laundry itu hanya untuk setrika gitu. Namun ada juga beberapa masyarakat yang seperti pekerja gitu, pekerja sekaligus ibu rumah tangga, mereka ingin mempercepat dan simple kegiatannya. Itu mereka yang membawa seluruh pakaiannya yang kotor itu ke Simple Fresh Laundry. Jadi disesuaikan gitu dengan kebutuhan masing-masing individu. Lalu yang kedua itu ada menguraikan dan menanggapi kekuatan lingkungan makro perusahaan. Yang pertama itu ada lingkungan demografis. Untuk saat ini, kebutuhan laundry itu sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat, mulai dari usia remaja sampai dewasa seperti mahasiswa atau pekerja kantoran. Jadi, secara sederhananya lingkungan demografis itu membahas mengenai lingkup dari masyarakat masyarakat kecil yang ingin melakukan atau mempermudah kehidupannya itu dalam mencuci pakaian dan menyetrika gitu. Jadi untuk secara lingkungan demografis ini Simple Fresh Laundry itu melayani dari berbagai remaja hingga dewasa ataupun orang tua. Namun untuk saat ini berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, beberapa banyak konsumen yang melakukan atau menggunakan jasa ini ada dimulai dari remaja, mahasiswa, dan pekerja kantoran atau ibu rumah tangga dan juga bekerja. Lalu untuk jasanya tuh ada lingkungan ekonomi. Untuk lingkungan ekonomi ini, Simple Fresh Laundry itu dapat dijangkau oleh kalangan menengah hingga kalangan tinggi. Jadi untuk remaja ataupun mahasiswa itu juga dapat menggunakan jasa ini. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan politik. Untuk Simple Fresh Laundry itu sudah memiliki surat tanda pendaftaran waralaba atau yang disingkat dengan STPW dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Lalu untuk Simple Fresh Laundry ini juga sudah tergabung dalam Asosiasi Franchise Indonesia atau yang disingkat dengan AFI. Jadi secara politik atau secara hukum ini usaha ini tuh sudah terjamin gitu, sudah terjaga, sudah terlindungi dari hukum. Lalu yang keempat itu ada lingkungan budaya. Salah satu dampak dari gaya hidup masyarakat itu mereka tuh ingin mempersimpel atau ingin mempermudah kehidupan mereka gitu. Jadi sebagian orang kan menganggap bahwa mencuci baju itu kan adalah mencuci baju dan menyetrika baju adalah satu kegiatan yang cukup memakan waktu dan cukup berat ya, apalagi terutama untuk pekerja dan ibu rumah tangga. Jadi kan mereka ingin mempermudah kehidupan mereka dengan menggunakan layanan jasa dari Simple Fresh Laundry ini. Lalu selanjutnya ada lingkungan alam. Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian alam ini, Simple Fresh Laundry itu menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, sehingga limbah cucian yang dipakai itu dapat terurai dan tidak mempercemar lingkungan gitu. Lalu yang keenam itu ada lingkungan budaya.
Untuk Simple Fast Laundry ini itu sudah menggunakan teknologi ultraviolet untuk mensterilisasi air dari kuman, dan memanfaatkan sistem komputerisasi dalam administrasi dan pencatatan keuangan smartphone untuk meningkatkan pendapatan melalui sistem antar jemput laundry. Yang selanjutnya itu ada program pemasaran jasa dan relationship marketing. Yang pertama itu adalah peran pemasaran. Kepuasan konsumen itu kan memegang peranan penting dalam keberhasilan satu perusahaan. Dalam memilih jasa yang ditawarkan, konsumen itu akan melakukan evaluasi terhadap atribut-atribut yang melengkap pada jasa yang sesuai dengan persepsi konsumen. Jadi pemasaran itu sangat penting dalam suatu perusahaan, terutama bagi Simple Fast Laundry yang sudah memiliki banyak kompetitor, baik dari UMKM juga kan banyak nih yang mengembangkan jasa laundry seperti ini. Jadi pemasaran itu memiliki peran yang penting, dan untuk Simple Fast Laundry ini mereka sudah mengupayakan pemasarannya itu melalui media sosial, dan melalui media sosial baik secara offline dan juga mereka secara online itu kayak menyebarkan brosur gitu kepada masyarakat sekitar ketika membuka outlet. Lalu biasanya ada jasa dan bauran pemasaran. Dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia itu, untuk Simple Fast Laundry itu memiliki persiapan seperti toko dan publikasi, serta pembinaan SDM dan pengelolaan laundry itu, serta evaluasi kinerja pelayanan. Untuk toko dari Simple Fast Laundry itu untuk dari segi desain, terus peletakan, dan secara keseluruhan baik dari tampilan depan, layout, terus dari interior itu sudah disediakan oleh ownernya atau sudah disediakan dari pusat gitu. Lalu untuk pemilihan SDM, mereka tuh memilih SDM yang berusianya tuh sudah di angka 20 tahun dan sudah memiliki kemampuan gitu. Lalu untuk evaluasi kinerja pelayanan itu biasanya dilakukan setiap bulan sekali bagi di setiap cabang. Lalu untuk yang di pusatnya itu mereka selalu mengadakan evaluasi bersama dengan owner di setiap cabang. Selain itu mereka juga kayak melakukan ada kegiatan outbound atau kegiatan yang sebagai kegiatan temu bareng gitu. Namun di sana mereka akan melakukan pelatihan dan penambahan ilmu. Lalu yang selanjutnya ada relationship marketing. Relationship marketing pada Simple Fast Laundry itu menggunakan program promosi, yakni dengan melakukan promosi gratis mencuci setelah mencuci beberapa kilo gitu. Terus mereka juga melakukan potongan harga ketika membuka cabang. Terus mereka juga melakukan potongan harga tuh setiap ada event-event tertentu, mereka selalu membuka potongan harga gitu. Seperti untuk akhir tahun seperti ini mereka juga ada potongan harga. Untuk lebih jelasnya mereka tuh selalu mengupdate kegiatan promosi mereka tuh di Instagramnya. Lalu yang keempat itu ada menentukan penekanan dalam relationship marketing. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang maju ini tuh mendorong owner at Simple Fast Laundry itu untuk menciptakan inovasi dan peluang bisnis pencuci pakaian yang cepat, fast respon, dan tempat yang nyaman bagi setiap pengunjung yang datang ke tempat Simple Fast Laundry. Untuk tempat Simple Fast Laundry ini berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, mereka tuh memiliki halaman parkir yang luas. Lalu untuk tempat pelayanan itu juga sudah cukup baik. Untuk tempat menunggu atau tempat antriannya itu sudah cukup baik juga. Mereka sudah menyediakan beberapa kursi juga, dan untuk sistem penginputan datanya kan mereka sudah menggunakan komputer. Jadi ketika pelanggan datang, barangnya ditimbang, lalu mereka akan memberikan nota kepada pelanggan, dan nota itu akan digunakan untuk mengambil barangnya lagi gitu. Dan mereka akan menghubungi pelanggan nih ketika barangnya sudah tidak belum diambil pada jatah waktunya. Lalu yang selanjutnya itu ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama tuh ada peran dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kan memiliki peran yang penting ya dalam suatu perusahaan. Mereka tuh yang menentukan bagaimana berjalannya perusahaan ke depan. Mereka juga yang menentukan bagaimana kemajuan dari perusahaan gitu. Nah, untuk Simple Fast Laundry pada bidang marketing, mereka itu digunakan untuk melakukan pemasaran, untuk bertujuan untuk digunakan memiliki job itu untuk
memasarkan produknya tuh baik secara online atau offline gitu. Lah, untuk bidang marketing ini mereka diharuskan untuk memiliki kemampuan dalam mempersuasi pelanggan atau semacam memberikan seperti hipnotis gitu loh kepada pelanggan, tapi dalam hal yang positif, kayak mempersuasi pelanggan untuk mereka, "Yuk bergabung dengan Simple Fast Laundry, menjadi pelanggan di Simple Fast Laundry," gitu. Lalu untuk bidang keuangannya tuh, mereka tuh harus memiliki kemampuan untuk membaca dan menganalisis laporan keuangan, menginput data, dan sebagainya. Adapun pengolahan SDM dari Simple Fast Laundry yang pertama adalah job analysis. Mereka tuh menganalisis terlebih dahulu bidang apa sih yang mereka butuhkan untuk bisnisnya, seperti ada pelayanan, terus ada yang operasionalnya juga gitu kan. Jadi mereka menganalisis nih berapa sih kebutuhan dari SDM mereka. Lalu yang kedua adalah penarikan atau rekrutmen. Mereka itu rekrutmennya sebenarnya tidak dibutuhkan kriteria khusus, namun mereka lebih memilih kayak ibu rumah tangga ataupun remaja yang sudah dewasa gitu untuk bergabung ke dalam usaha mereka. Lalu yang ketiga itu ada pelatihan dan pengembangan. Setelah dilakukan penarikan, mereka itu melakukan pelatihan dan pengembangan kepada SDM-nya atau kepada karyawan mereka agar dapat bekerja sesuai dengan operasional dari perusahaan. Dan pengembangan dan pelatihan ini juga dilakukan di pusat secara bersama-sama gitu. Lalu yang selanjutnya ada membangun layanan konsumen. Untuk membangun layanan konsumen, mereka itu memberikan kesan pertama kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan itu yang ramah, sopan, baik gitu. Terus yang kedua itu mereka selalu menjaga kebersihan outlet agar selalu terlihat rapi dan nyaman. Karena sudah ada SOP yang ditentukan dari pusat, karena bisnis kan ada bisnis franchise, jadi mereka tuh karyawan tuh harus menjalankan SOP yang ditentukan, seperti mereka tuh harus menggunakan pakaian itu sesuai dengan harinya. Seperti untuk hari H mereka harus menggunakan pakaian kaos berwarna apa, terus untuk hari Selasa mereka harus menggunakan seragam dari Simple Fresh Laundry gitu. Lalu untuk kebersihan dari outlet atau toko, karena jasa laundry kan lagi cuci pakaian, jadi jelas apabila tokonya sudah tidak rapi kan pelanggan juga sudah meragukan jadi layanan yang ada gitu. Lalu untuk proses manajemen SDM-nya sendiri, untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi perusahaan, mereka tuh menyediakan sumber daya manusia tuh yang andal. Mereka tuh selalu melakukan pelatihan yang sudah saya jelaskan lagi dan melakukan pengembangan untuk kinerja karyawan. Terus mereka tuh menyediakan program-program yang terbaik dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut, serta adanya dukungan dan yang memadai gitu. Lalu yang selanjutnya ada manajemen kualitas jasa. Manajemen kualitas jasa dari Simple Fast Laundry ini, mereka tuh menyediakan jasa maupun produk yang berkualitas sesuai dengan harapan konsumen. Mereka tuh menyediakan jasa laundry dan cucian tuh yang rapi, wangi, terus terjamin, terjaga pakaian mereka, terjaga kebersihannya, terjaga keharumannya gitu. Lalu untuk produk yang mereka sediakan juga untuk deterjennya itu ramah lingkungan. Lalu untuk pewanginya juga itu sudah memiliki banyak varian, dan juga jelasnya itu mereka pewanginya itu memiliki antibakteri yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu untuk pelanggan yang sudah dijelaskan tadi, pelanggan dari Simple Fast Laundry ini adalah mahasiswa dan orang-orang yang bekerja kantor yang tidak banyak meluangkan waktu mereka untuk melakukan pekerjaan rumah. Itu adalah fokus mereka atau target mereka ya. Lalu untuk nilai apa sih yang diterima dari konsumen? Nilai yang diterima konsumen itu adalah kepuasan setelah melakukan laundry di Simple Fast Laundry. Karyawan yang puas itu kan menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mendorong agar konsumen itu terus melakukan atau menggunakan jasa kita ya. Nah, oleh karena itu Simple Fast Laundry itu selalu menjaga kualitas mereka sehingga pelanggan itu puas saat setelah menggunakan jasa kita. Lalu yang selanjutnya adalah memahami dari kualitas jasa itu. Kualitas pelayanan pada jasa laundry ini tuh bisa dilihat dari cucian laundry seperti pakaian yang sangat bersih, wangi, dan disetrika dengan rapi, serta mereka itu tidak merusak bahan pakaian dari pakaian yang kita laundry itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah pasar konsumen dan perilaku konsumen dari Simple Fast Laundry. Yang pertama itu adalah faktor budaya.
rekomendasi dari keluarga dan teman-teman yang sebelumnya yang pernah menggunakan layanan jasa Simple Fast Laundry ini mendorong konsumen baru untuk menggunakan jasa ini. Karena kan setelah rekomendasi keluarga ataupun teman itu kan menjadi salah satu hal yang kayak mendukung kita nih untuk ya udahlah saya memutuskan untuk menggunakan jasa layanan ini karena berdasarkan rekomendasi keluarga saya layanan jasa ini juga cukup bagus nih gitu. Lalu selanjutnya adalah faktor sosial. Konsumen jasa laundry ini tuh cenderung melakukan keputusan penggunaan jasa Simple Fast Laundry ini karena terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Mereka terpengaruh seperti dari keluarganya, dari teman-temannya gitu. Lalu yang selanjutnya ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini tuh dipengaruhi oleh usia pembeli, terus tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian. Seperti ini, usia pembelinya sudah 21 tahun, terus mereka sudah bekerja dan tidak memiliki banyak waktu nih untuk berada atau menyelesaikan kegiatan di rumahnya, jadi mereka memutuskan untuk mempermudah atau mempersimpel kehidupannya ke dalam kegiatan sehari-hari untuk mencuci atau menyetrika pakaiannya di Simple Fast Laundry gitu. Jadi faktor pribadi itu mendorong mereka untuk melakukan atau menggunakan jasa. Lalu yang selanjutnya ada faktor psikologis, motivasi dan prestasi dalam mendapatkan kebersihan dan kerapian serta keharuman dari barang-barang itu memotivasi mereka untuk ya sudah gitu, saya menggunakan jasa layanan laundry ini karena berdasarkan dari psikologi, persepsi saya ketika menggunakan jasa laundry ini tuh menghasilkan pakaian saya tuh harum, terus wangi, bersih, terus setrikanya tuh rapi. Jadi mereka termotivasi untuk menggunakan jasa laundry ini gitu. Lalu berdasarkan kelebihan yang sudah saya paparkan di awal tadi, Simple Fast Laundry itu juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu media pemasaran online itu belum dimanfaatkan dengan baik. Untuk yang Outlet Solo ini mereka tuh belum memiliki media sosial sendiri gitu. Jadi mereka hanya berpatokan atau mereka hanya bergantung dengan media sosial pada Simple Fast Laundry yang utama, Instagram dari ownernya gitu, owner yang pemilik utama. Jadi untuk cabangnya tuh mereka belum memiliki media sosial, sedangkan untuk yang media sosial dari Simple Fast Laundry yang utama kan mereka ia mendukung untuk cabang-cabangnya, tapi kan untuk masyarakat Solo sendiri kan kadang ada beberapa yang kurang mengetahui bahwa Simple Fast Laundry itu juga ada di Solo gitu. Lalu yang kedua itu ada layanan cuci cepatnya itu belum variatif. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, sudah banyak nih di Solo atau kompetitornya itu yang sudah ada layanan jasa kilat tapi dengan varian waktu yang bervariatif. Mereka tuh memiliki varian waktu yang lebih cepat dari Simple Fast Laundry yang hanya 4 jam. Ada yang menyediakan 2 jam lebih cepat gitu. Jadi kan ini menjadi salah satu kekurangan dari Simple Fast Laundry karena pelanggan yang ingin lebih cepat dari ini kan bisa lari ke kompetitor yang lainnya gitu. Lalu selanjutnya adalah kurang proaktifnya karyawan dalam memperkenalkan program member. Berdasarkan yang kami lakukan atau berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, ada beberapa konsumen baru yang mereka tuh tidak menggunakan layanan member, karena kan layanan member itu ada beberapa kekurangan. Yang pertama, mereka tuh harus melakukan registrasi ya, atau membayar registrasi awal. Yang selanjutnya itu mereka juga harus membayar biaya bulanan gitu. Jadi konsumen itu merasa keberatan, dan ada juga konsumen baru yang mereka tidak menggunakan member ini karena mereka ternyata belum mengetahui bahwa Simple Fast Laundry itu ada layanan membernya gitu. Lalu berdasarkan kekurangan tadi, kami kritik yang kami berikan tuh juga hampir sama dengan kekurangan mereka, yakni yang pertama itu kritiknya strategi pemasaran itu belum dimanfaatkan dengan baik, terus sistem layanan laundrynya itu juga belum variatif. Lalu yang ketiga itu berdasarkan observasi atau berdasarkan dari berdasarkan dari konsumen, mereka tuh menyatakan bahwa waktu penyelesaian cuciannya itu kurang tepat dari estimasi, sehingga tuh terkadang tuh konsumen itu perlu lagi menunggu berapa menit, sekitar 20-30 menit untuk mengambil barang mereka. Lalu yang selanjutnya adalah kurang proaktifnya karyawan dalam memperkenalkan program member, dan itu tuh menjadi salah satu kekurangan dari SDM mereka.
Adapun untuk saran yang saya berikan, yang pertama, seharusnya itu sistem pemasaran yang dilakukan itu dapat memanfaatkan media sosial ya kan udah membuat media sosial seperti Instagram pribadi untuk Simple Fast Laundry yang ada di outlet Solo ini. Adapun kenapa menggunakan Instagram pribadi karena itu lebih memfokuskan untuk masyarakat yang ada di Solo gitu loh, serta untuk memudahkan mereka memasarkan jasa dan memberikan sajian konten-konten yang menarik yang dapat menarik konsumen. Lalu yang selanjutnya untuk sistem laundry itu sebaiknya pada layanan ekspres itu diberikan variatif waktu sehingga lebih bisa menjangkau konsumen gitu. Untuk konsumen yang ingin waktunya lebih cepat dari 4 jam, mereka bisa memiliki pilihan waktu. Untuk saran kami, Simple Fast Laundry Cabang Solo itu bisa memberikan varian waktu tuh 3 untuk 2 jam, 4 jam, dan 12 jam dengan varian biaya tuh semakin cepat waktu yang konsumen butuhkan semakin mahal. Jadi untuk varian waktu 2 jam itu lebih mahal daripada varian jasa laundry express yang 4 jam. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kinerja karyawan serta menambah dan merawat perawatan laundry sebagai alat investasi penting dalam menjalankan usaha. Kinerja karyawan dari Simple Fast Laundry itu perlu ditingkatkan. Terus untuk peralatan laundrynya itu juga perlu ditambah sehingga akan mempercepat pekerjaan dari sumber daya manusianya. Dan untuk peralatan mereka juga perlu dirawat sehingga bisa memiliki jangka waktu sebagai investasi dari laundry ini dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Adapun untuk peningkatan kinerja karyawan itu juga bisa dilakukan dengan selain memberikan pelatihan dan pengembangan juga bisa memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang terbaik gitu sehingga mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan yang selalu baik gitu. Baiklah, sebelum saya tutup saya akan menampilkan ini ada dua ada beberapa gambar dari Simple Fast Laundry. Ini adalah tempat operasional mereka dan yang pertama tuh ada tempat mesin cuci yang mereka gunakan untuk mencuci pakaian, yang terus yang kedua itu ada tempat penyimpanan laundry yang diletakkan di depan di depan atau di area pelayanan gitu. Baiklah, sekian pemaparan hasil observasi saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam mempresentasikan hasil observasi ini, baik dari tutur kata, perilaku, maupun dari segi kualitas video. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.